Saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu, menjadi makanan bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon kepadamu, ya Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema bertahan dalam pencobaan. Bertahan di dalam pencobaan. Dan saya percaya inilah yang dibutuhkan oleh kita umat Tuhan pada hari-hari ini. Ketika kita mengalami berbagai penderitaan akibat COVID-19, bagaimana sebagai orang percaya kita harus bertahan di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Arti dari kata pencobaan di dalam Yakobus pasal yang pertama ini, ayat yang ke-12, menurut Sutanto diterjemahkan dari kata Yunani peirasmos, yang memiliki arti pengujian, ujian, penggodaan, dan godaan. Jadi kata pencobaan ini lebih tepat diterjemahkan dengan kata pengujian. Karena menurut John Wycliffe, kata ini memiliki dua pengertian, kata peirasmos ini. Dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, yaitu penderitaan yang datang dari luar diri seseorang. Itu terdapat di dalam ayat yang kedua dan di dalam ayat yang ke-12. Artinya, penderitaan yang bukan karena keinginan, bukan karena dosa, tetapi itu terjadi. Itu disebabkan oleh karena mungkin penganiayaan, oleh karena sikap yang diterima oleh orang percaya yang terjadi dari luar dirinya. Sementara pengertian yang kedua, itu berbicara tentang dorongan batinia untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini merupakan pencobaan oleh karena dosa, oleh karena keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, sehingga umat Tuhan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan yang seperti ini bukan berasal dari Allah. Tetapi saya akan berbicara pada saat ini, yaitu tentang arti atau pengertian dari pencobaan yang pertama, bahwa pencobaan yang merupakan penderitaan yang datang dari luar diri seseorang. Kalau kita melihat konteks daripada penerima firman Tuhan ini yang pertama-tama, bagaimana mereka dianiaya, bagaimana terjadi gelombang penganiayaan
yang begitu besar pada abad yang pertama, sehingga Rasul Yakobus menuliskan surat ini agar mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersyukur atas setiap penganiayaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Pencobaan dalam pengertian yang pertama ini bisa kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-13. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-murid bahwa menjelang akhir zaman mereka akan menderita. Dalam ayat yang ke-19, Markus 13 ayat yang ke-9 dikatakan mereka akan diserahkan kepada majelis agama, mereka akan dipukul, mereka akan dianiaya, dan bahkan di dalam kehidupan dalam keluarga mereka ada anggota-anggota keluarga. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Penganiayaan-penganiayaan ini terjadi di luar diri daripada orang yang percaya. Dan penganiayaan-penganiayaan ini yang disebabkan oleh karena Injil yang diberitakan oleh umat Tuhan, itu mengakibatkan terjadi penganiayaan, terjadi penderitaan terhadap diri orang percaya. Dan ini dialami oleh jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus. Dan ini merupakan pencobaan atau penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan tentunya ini diizinkan oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan berkarya di atas setiap penderitaan, di atas setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi itu pengertian yang pertama, bahwa sesuatu terjadi dari luar yang mengakibatkan kita orang percaya menderita, kita teraniaya, padahal kita tidak berbuat dosa. Kita tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, hidup di dalam kasih. Kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, tetapi ada orang yang membenci kita, ada orang yang menganiaya kita. Itu merupakan kehendak Tuhan. Dalam konteks ini saya berbicara, kita harus bertahan di dalam pencobaan yang seperti ini. Kita jangan mundur. Jangan oleh karena penganiayaan kita mundur. Jangan oleh karena penderitaan akibat COVID-19 kita tidak melakukan lagi apa-apa untuk Tuhan dan sesama kita. Kita harus bertahan di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bertahan di dalam pencobaan? Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Artinya Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dan Tuhan menginginkan kita bertahan di dalam pencobaan yang Dia izinkan agar supaya kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa secara rohani. Di dalam ayat yang keempat dikatakan supaya kamu menjadi sempurna atau teleios. Kita menjadi utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Dan itu merupakan kehendak Tuhan. Mengapa Dia mengizinkan kita mengalami penderitaan atau pencobaan? Supaya saya dan saudara bisa menjadi jemaat yang dewasa secara rohani. Kalau jemaat yang dewasa secara rohani, ketika penderitaan, pencobaan itu datang, dia tidak akan menyalahkan si A, dia tidak akan menyalahkan Tuhan. Tetapi dia akan bersyukur, dia bersuka cita karena Tuhan mengizinkan dia untuk masuk ke dalam penderitaan, pencobaan yang dia alami di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus menjelaskan kebenaran ini di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Bagaimana dikatakan bahwa tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara agar supaya kita memiliki kedewasaan penuh dan kita memenuhi tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan menginginkan saya dan saudara bukan menjadi anak-anak rohani atau secara rohani, tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Ini kerinduan Tuhan, ini tujuan Tuhan atas saya dan saudara. Sehingga ketika kita menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani,
yang dibentuk oleh Tuhan melalui sikap kita yang tekun dan tetap berbuah sekalipun kita mengalami pencobaan. Maka apapun status sosial saudara, baik mungkin Tuhan masih izinkan kita hidup di dalam kekurangan, atau mungkin masih hidup di dalam kemiskinan, maupun kita mungkin dikaruniakan oleh Tuhan kekayaan, tetapi kita tetap akan bersukacita dan bermegah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saya mengutip sebuah komentar, dia berkata tentang kebenaran ini, orang Kristen yang bermegah karena kedudukan yang baru dalam Kristus, sebab hubungannya dengan Yesus telah memberikan kekayaan yang sejati kepadanya. Kini dia merupakan seorang ahli waris Allah seperti halnya Kristus. Jadi jika kita diizinkan oleh Tuhan mungkin masih berkekurangan, masih hidup dalam kemiskinan, jangan biarkan itu membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan, menjadi patah semangat ketika menghadapi penderitaan, pencobaan. Tetapi kita harus bermegah. Kita harus bersuka cita karena firman Tuhan. Karena hubungan kita dengan Yesus. Kita juga sudah menjadi ahli waris Allah. Kita juga sudah menjadi ahli waris. Kita memiliki kekayaan di dalam Kristus. Itulah alasan kita bermegah dan bersuka cita ketika kita mengalami pencobaan. Demikian juga dengan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan kekayaan. Mereka bersuka cita karena apa? Karena kekayaan bukan lagi menjadi tuan mereka. Kekayaan sudah menjadi hamba mereka. Mereka tidak lagi mencintai uang. Mereka tidak lagi mencintai kekayaan, mengejar kekayaan, menumpuk, menimbun kekayaan dalam kehidupan ini. Tetapi mereka mencintai Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka bersuka cita. Dan mereka menggunakan setiap kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi jika sebaliknya, kalau bukan hati yang cinta akan Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan, melainkan cinta akan kekayaan, cinta akan harta, maka itu yang dikecam oleh firman Tuhan, yang diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami pencobaan. Atau saya mengutip yang disampaikan oleh Ronald Award, yaitu orang yang kaya tetapi yang tidak dilahirkan kembali, mereka akan jatuh ke dalam pencobaan secara moral, yaitu keserakahan, ketamakan, keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Pencobaan secara moral, atau saya namakan di sini perhambaan oleh mamon, ini digambarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jika kita belum bertobat dan dilahirkan kembali, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan secara moral ini. Tetapi kalau kita sudah bertobat dan dilahirkan kembali, maka bukan cinta uang, tetapi cinta Yesus yang ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita diberkati dengan kekayaan, kita akan gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati. Dan saya percaya itu juga yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Semakin saudara diberkati, maka saudara akan semakin rendah hati.
Karena bukan cinta uang, tetapi cinta Tuhan yang ada dalam hati saudara. Firman Tuhan katakan, orang yang kaya seperti ini, dia harus bersuka cita dalam hidup ini. Dia harus bermegah di dalam hidup ini. Bukan karena kekayaannya, bukan karena harta yang berlimpah, tetapi karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dia. Sehingga dia dibebaskan dari perhambaan mamon, dari perhambaan untuk ingin menjadi kaya. Untuk itu, melalui khotbah ini, firman Tuhan mengingatkan dan memperingatkan mereka yang kaya agar jangan jatuh ke dalam pencobaan secara moral. Yang pertama, jangan bersandar dan mengandalkan kekayaanmu. Karena itu semua firman Tuhan katakan hanya seperti bunga rumput yang akan menjadi layu dan gugur bunganya, serta kehilangan semaraknya ketika disinari oleh matahari dengan panasnya yang terik. Kemudian yang kedua, janganlah mencari dan mengusahakan kekayaan itu menjadi prioritas utama di dalam hidupmu. Karena firman Allah berkata, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Benar apa yang dikatakan oleh Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-28a. Firman Tuhan berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, dia akan jatuh. Kita perlu mengintrospeksi diri pada hari-hari ini. Di mana hati kita berada, di mana sikap kita berada. Kalau kita terlalu percaya kepada kekayaan, kepada harta, dibandingkan kepada Tuhan, maka segala usaha kita akan lenyap, kita akan jatuh. Bukan kata saya, tapi kata firman Allah. Tapi saya yakin dan percaya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan cinta Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan berkat kekayaan kepada kita. Memiliki harta dan kekayaan bukanlah sebuah dosa, melainkan karunia Tuhan. Haleluya. Kalau saudara membaca dalam pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kekayaan dan harta itu bukan dosa. Yang menjadi dosa adalah kalau kita cinta akan harta dan kekayaan. Kalau kita lebih percaya akan kekayaan kita atau harta kita, itu yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Dan itu yang dikecam, itu yang ditentang oleh Tuhan, itu yang ditentang oleh Yakobus ketika dia melihat ada orang-orang kaya pada abad yang pertama. Mereka melihat orang miskin, jemaat-jemaat yang miskin, yang membutuhkan, mereka hanya tutup mata. Mereka sibuk dengan usaha mereka sibuk dengan mencari dan menimbun harta mereka. Sehingga Rasul Yakobus berkata, kekayaanmu seperti bunga rumput. Ketika disinari oleh matahari, dia akan layu, dia akan lenyap. Untuk itu berbaliklah, bertobatlah, datang kepada Tuhan, dan pakai segala kekayaanmu untuk menolong mereka yang miskin, untuk menolong mereka yang susah. Inilah hari-harinya. Tuhan menantikan kita orang-orang percaya, bertahan dalam pencobaan, dan setia untuk mengasihi dan melayani dan membagikan apa yang Tuhan karuniakan kepada saudara, harta dan kekayaan, bagikan kepada sesama saudara. Karena itu bukan milik saudara, itu milik Tuhan yang Tuhan percayakan, karuniakan kepada kita untuk digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan di dalam kehidupan ini. Mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Haleluya. Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Camkan poin yang kedua ini, kebenaran yang kedua ini. Karena Tuhan Yesus telah menyediakan
upah atau pahala bagi mereka yang tetap bertahan dalam pencobaan. Luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak sia-sia setiap jeripaya umat Tuhan. Tidak sia-sia setiap jeripaya anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan, yang tetap bertekun menjadi berkat bagi gereja, bagi sesama mereka di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menghargai, Tuhan menyediakan upah dan pahala bagi mereka yang tetap bertahan, tetap melakukan perintah-perintah Allah dalam menghadapi pencobaan di dalam kehidupan ini. Saya mengutip juga sebuah komentar yang berkata, pahala yang kita terima itu akan kita terima bukan hanya di sorga, yaitu mahkota kehidupan di sorga, tetapi kita juga akan menerimanya di dunia ini. Saya sangat diberkati oleh Tuhan ketika saya mempelajari tentang mahkota kehidupan. Kata kehidupan ini adalah genitif atau kata keterangan dari mahkota. Artinya, mahkota itu disediakan oleh Tuhan di sorga. Itu tergantung daripada kehidupan kita di dunia ini. Saya tidak mengajarkan tentang kita diselamatkan oleh karena perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu adalah kebenaran yang terutama. Saya dan saudara diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu benar. Tetapi camkan ini, mahkota yang akan saudara terima di surga yang mulia, itu ditentukan dari kehidupan saudara di dunia ini. Apakah mahkota kita mau dari daun, dari kertas, ataukah mahkota kita terbuat daripada emas atau daripada berlian? Itu tergantung dari kehidupan saudara di dunia ini. Kehidupan yang seperti apa? Yaitu kehidupan kita yang benar dan penuh kasih kepada sesama yang menderita, yang berada di sekitar kita. Sekalipun kita sendiri sedang mengalami penderitaan, baik sakit penyakit, atau mungkin di PHK, dirumahkan, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Seperti saat ini di mana kita semua sedang mengalami penderitaan akibat COVID-19. Semua yang kita lakukan ini, yaitu mengasihi sesama kita, atau yang dikatakan oleh Yakobus di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-27, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ketika semua ini kita lakukan, walaupun kita menderita, walaupun mungkin kita miskin, walaupun mungkin kita berkekurangan, walaupun kita mengalami mungkin PHK, tetapi ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, maka firman Allah berkata, saudara sedang mempersiapkan mahkota yang dari berlian, yang akan saudara terima di dalam kemuliaan ketika kita kembali ke surga, bertemu dengan Yesus. Dia akan bertemu dan dia akan mengangkat mahkota kehidupan itu dan mengenakan kepada saudara. Haleluya. Ini yang membuat saya bersemangat di dalam melayani Tuhan. Ini yang membuat saya harus terus memberitakan firman, memberitakan Injil dimanapun saya berada. Beberapa hari yang lalu saya berada di sekitar Ciamas dan di daerah di atas. Dan saya bertemu dengan seorang bapak, saya memberitakan Injil dan dia mengatakan, wah memang katanya saya lebih senang kata mendengarkan ini. Saya senang mendengarkan kabar baik. Camkan ini. Mereka senang mendengarkan kabar baik. Mereka senang mendengarkan berita Injil. Ini yang harus menjadi sikap kita pada hari-hari ini. Kita harus terus memberitakan Injil. Harus bersemangat dan bergairah memberitakan Injil. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami melakukan pelayanan sosial, membagi-bagi kepada orang-orang di emper-emper toko, kemudian anak saya berkata, Pak, ada teman saya, katanya dia memesan 50 paket. Oh, luar biasa. Mau dimakan sama siapa itu 50? Kata dia, bagikan saja kepada orang-orang yang saya, pendetaan keluarga, temukan, bagikan saya. Pertama dia pesan 50, kemudian 100, 150. Tangan saya sampai kram itu waktu apalagi bikin nasi goreng gitu diolah. Tapi yang luar biasa saya mau beritahukan kepada saudara. Seorang anak muda
tapi dia tidak diperhamba oleh harta dan kekayaan. Dia jadikan itu menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bagikan selama beberapa bulan, kami lakukan itu. Setiap Sabtu kami lakukan, malam Minggu tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Mengapa anak-anak Tuhan melakukan hal yang seperti ini? Mengapa saya harus semangat memberitakan Injil? Mengapa kita harus semangat membagikan berkat kepada sesama kita? Sekalipun kita masih banyak kekurangan, masih banyak kebutuhan. Karena mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah, itu dibentuk, dipersiapkan oleh saya dan saudara ketika kita berada di dunia ini. Dan doa saya agar supaya mahkota kehidupan yang saudara punya di sorga yang mulia terbuat dari berlian dan emas, bukan dari daun, bukan dari kayu yang sebentar saja akan layu. Mengapa kita harus bertahan di dalam pencobaan? Yang ketiga, agar kita dapat menolong mereka yang mengalami pencobaan. Dalam Ibrani pasal yang kedua ayat ke-18, ini firman Tuhan tentang Yesus, bahwa sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketika kita melewati atau bertahan dalam pencobaan dan menjadi pemenang, maka kita bisa menolong orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama seperti yang pernah kita alami di dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini kita lakukan, yaitu dengan kita menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, kemudian kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan pahala, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap kesetiaan, setiap kasih dan ketekunan, setiap ketaatan saudara. Tuhan sudah menyediakan pahala bagi kita. Dan ketika kita menolong sesama kita yang mengalami pencobaan, maka saya percaya akan digenapi firman Allah di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 bagian A. Berbahagialah, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata berbahagia ini adalah makarios, yang berarti yang diberkatilah. Maka saya percaya, sekalipun ketakutan, kekurangan, penderitaan, bahkan bau aroma kematian akibat COVID-19 telah tercium oleh kita, jangan takut, jangan cemas. Yakinlah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kalau Yesus dulu menolong orang-orang yang mengalami penderitaan, dia menyembuhkan yang sakit, dia menguatkan yang lemah, dia mentahirkan yang sakit kusta, memberikan pengharapan kepada wanita Samaria yang putus pengharapan dalam kehidupannya. Dia memberkati, membuat orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau dulu dia lakukan hal yang demikian, maka pada hari ini dia juga akan lakukan. Bagi siapa? Bagi setiap jemaat yang tetap setia dan tekun dan tetap mengasihi Tuhan dan sesama kita pada masa-masa sulit akibat COVID-19 ini. Maka makarios Allah atau berkat-berkat Allah akan menyertai, akan melimpah dan melindungi seluruh keluarga saudara. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memberkati, karena yang diberkati adalah orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman Allah. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin.